Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Francisco Jordan dan saya berasal dari kelas Meteorologi 5B. Dan sekarang saya akan menjawab soal-soal UAS untuk fisika awan yang akan saya jelaskan di berikut ini. Baik, jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, dan distrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan untuk soal pertama. Baik, radar cuaca itu sendiri adalah alat yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi partikel-partikel di atmosfer seperti tetesan air, es, ataupun hujan itu sendiri. Dan cara kerjanya itu, radar memancarkan gelombang elektromagnetik di mana diserap oleh partikel-partikel tersebut, dan juga ada yang dipantulkan. Dan yang dipantulkan ini diserap kembali oleh alat radar, dan di situ bisa didapat intensitasnya, uh, habis itu secara frekuensinya, dan juga waktu yang bisa dianalisis kemudian apakah partikel-partikel tersebut. Nah, hubungannya dengan mikrofisis awan yaitu partikel-partikel ini yang ada di dalam awan seperti tetesan hujan, partikel es maupun salju itu dapat dilihat datanya berdasarkan pantulan reflektivitinya, dan kemudian eh, dapat dianalisis apa saja partikel tersebut. Dan radar juga dapat mengamati perilaku partikel ini, mulai dari perubahan-perubahan bentuknya dan juga menganalisa struktur internal dari awan itu sendiri. Selanjutnya itu lidar. Lidar adalah teknologi yang menggunakan pulsa cahaya atau laser untuk mengukur jarak ke objek dan menganalisis karakteristik atmosfer. Jika radar itu menggunakan gelombang elektromagnetik, maka lidar itu menggunakan laser. Dan kerjanya hampir mirip, yaitu laser akan dikirimkan ke partikel-partikel yang berada di udara seperti aerosol maupun dan sebagainya, dan pantulan yang dipantulkan kembali akan diserap oleh lidar. Dan lidar ini berhubungan dengan mikrofisis awan, yaitu dapat mendeteksi aerosol yang berfungsi sebagai inti kondensasi awan atau CCN, dan atau pembentukan es atau IN yang merupakan komponen kunci dalam mikrofisis awan. Lidar juga dapat melihat dari struktur vertikal dari awan itu sendiri yang dapat mengidentifikasikan fase maupun bentuk dari awan itu sendiri, seperti apakah awan itu kumuliform maupun stratiform. Kemudian ada sodar. Sodar adalah teknologi akustik yang menggunakan gelombang suara untuk mempelajari karakteristik atmosfer. Seperti radar tadi yang menggunakan gelombang elektromagnetik, namun ini memakai gelombang suara. Dan sodar ini sendiri tidak langsung mempengaruhi atau dapat mendeteksi mikrofisis awan. Namun, sodar dapat menganalisis dan juga menangkap hal-hal yang dapat membantu proses mikrofisis awan seperti vertikal vertikal kecepatan udara naik atau updraft maupun downdraft, atau juga vertical velocity yang sangat mendukung pembentukan atau proses mikrofisis awan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah distrometer. Distrometer adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur ukuran bentuk, kecepatan jatuh, dan distribusi partikel hujan, maupun itu tetesan air, salju, ataupun hujan es yang mencapai permukaan bumi. Cara kerjanya adalah salah satu distrometer yaitu memancarkan laser dan ditangkap oleh receiver yang satunya. Dan jika ada presipitasi yang melalui laser tersebut, akan dicatat berapa banyak cahaya atau laser yang terdispersi akibat tetesan presipitasi dan juga hambaran dari presipitasi itu tersebut. Dan distrometer memerankan peran penting dalam mikrofisis awan, bukan dalam mikrofisis awan, namun untuk memahami mikrofisis awan, karena dengan distrometer ia menyediakan data presipitasi yang terperinci. Distrometer membantu memverifikasi distribusi ukuran tetesan awan hujan di permukaan yang mencerminkan proses ini di awan. Jadi memverifikasi bahwa tetesan-tetesan itu tidak serta-merta mirip dengan satu dengan yang lain, namun berbeda-beda, bervariasi bentuknya. Dan inilah cara untuk memverifikasi bahwa ada proses mikrofisis yang di dalam awan itu sendiri.
distribusi muatan listrik. Kristal-kristal es yang lebih ringan dan bermuatan positif terdorong ke lapisan atas oleh arus udara naik atau updraft. Dan di waktu yang sama, partikel droplet yang lebih besar dan bermuatan negatif cenderung tertahan di bagian tengah atau jatuh ke dasar awan. Proses ini menghasilkan pemisahan muatan, di mana bagian atas awan bermuatan positif, sedangkan bagian bawahnya mendominasi dengan muatan negatif, menciptakan medan listrik yang kuat di dalam awan. Jadi, muatan di bagian tengah awan itu cenderung bermuatan negatif, sedangkan cenderung bermuatan positif, sedangkan uh, di samping-samping atas itu cenderung bermuatan negatif. Maaf sedikit ralat. Benar tadi, jadi yang tengah itu bermuatan negatif, tapi di bagian atas itu bermuatan positif karena updraft tadi yang membawa partikel-partikel tersebut ke atas. Selanjutnya, gerakan udara vertikal yang kuat di dalam badai seperti updraft bersama dengan angin di lapisan atmosfer atas mendorong kristal es kecil bermuatan positif untuk menyebar secara horizontal di bagian atas awan, menciptakan struktur yang dibuat landasan awan petir. Proses ini menjadi mekanisme utama dalam pengisian muatan listrik di dalam awan. Namun aliran udara seperti updraft maupun downdraft turut berkontribusi dalam redistribusi muatan listrik di berbagai lapisan awan. Jadi angin-angin vertikal ini sangat mempunyai peran penting dalam pendistribusian dari masing-masing muatan positif maupun negatif. Selain itu, curah hujan dan pengaruh suhu yang lebih hangat di bagian bawah awan menyebabkan akumulasi muatan positif dalam jumlah kecil namun signifikan di dekat dasar awan memperkuat dinamika listrik di dalam sistem badai. Ketika muatan negatif di bagian bawah awan badai meningkat, permukaan tanah merespon dengan membangun muatan positif untuk menjaga keseimbangan listrik. Jadi karena sangat banyak muatan negatif di atmosfer di badainya, jadi di permukaan seperti manusia maupun gunung-gunung segala macam cenderung bermuatan positif karena muatan negatifnya seperti terdorong untuk menjaga kesetimbangan. Dan fenomena inilah yang membuat terjadinya petir. Dan pelepasan petir itu sendiri juga berbeda-beda. Ada yang seperti yang digambar itu intra-cloud flashes, di mana dua muatan yang berbeda, positif negatif, di awan yang sama, itu menyebabkan petir yang menyambar di dalam awan tersebut. Dan juga ada cloud to ground flash, maupun positif maupun negatif, di mana jika muatan positif di awan itu bertemu muatan negatif di permukaan dan vice versa kebalikannya, dan hal tersebut menyebabkan petir yang menyambar dari awan ke ground atau ke tanah. Ini dua proses utama, yaitu kondensasi dan juga difusi. Kondensasi, proses pertama dalam pembentukan tetes hujan adalah kondensasi, di mana uap air yang ada di atmosfer mengembun pada permukaan tetesan yang kecil yang ada dalam awan. Proses ini terjadi ketika uap air mencapai titik jenuh dan mengumpul dan bertransisi menjadi cairan pada permukaan tetesan membentuk tetesan hujan yang lebih besar. Difusi setelah Nah, yang kedua adalah difusi. Setelah tetesan terbentuk, proses berikutnya adalah difusi, di mana uap air dari atmosfer berbentuk menuju tetesan hujan melalui perbedaan konsentrasi uap air di sekitar tetesan. Jadi bergabung seperti itu. Difusi uap air ke dalam tetesan terjadi lebih cepat pada tetesan yang lebih kecil. Dan inilah yang menyebabkan tetesan tersebut tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu. Dan terdapat beberapa koreksi uh, dalam pertumbuhan difusi tetes hujan. Seperti yang pertama yaitu kinetic effects. Efek kinetik dalam konteks pertumbuhan tetes hujan berkaitan dengan laju perpindahan panas, massa, dan juga momentum antara tetesan hujan dan lingkungannya, yang bergantung pada bilangan Knudsen atau I, yaitu adalah panjang mean free path, jarak rata-rata pergerakan molekul sebelum bertumbukan, dan R adalah jari-jari tetesan. Efek kinetik ini memiliki pengaruh yang berbeda tergantung besaran kinetik Knudsen yang dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut, yaitu bilangan Knudsen itu lebih sangat kecil dibanding dari 1, yang kedua adalah sangat besar dibanding 1, dan juga yang hampir nilainya 1.
ventilation effects. Efek ventilasi mempengaruhi aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh. Saat tetesan diam, distribusi uap air di sekitarnya simetris. Namun saat jatuh, aliran udara mengubah pola tersebut, meningkatkan laju perpindahan massa dan panas, terutama di sisi depan yang menghadap arah jatuh. Efek ini lebih signifikan pada tetesan kecil, di mana difusi uap air lebih dominan. Pada tetesan besar, pertumbuhan lebih dipengaruhi oleh koalisensi antar tetesan. Efek ventilasi juga berperan dalam penguapan tetesan hujan dan pertumbuhan partikel presipitasi lainnya, mempercepat penguapan ketika tetesan melewati udara yang lebih kering. Ini ada non-stationary growth. Non-stationary growth merujuk pada pertumbuhan tetesan air dalam kondisi atmosfer yang tidak stabil, di mana uap air dan suhu di sekitar tetesan terus berubah, menyebabkan permukaan tetesan mengembang dan menyusut secara dinamis, dan karena alasan tersebut, karena tetesan bergerak, kondisi difusi di sekitar harus terus disesuaikan, sehingga lapisan suhu dan uap harus beradaptasi dengan cepat. Proses difusi molekuler yang mengatur permintaan uap air ke dalam tetesan memerlukan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keadaan stabil. Namun, efek difusi ini biasanya diabaikan dalam perhitungan karena perubahan tersebut terjadi sangat cepat, dan pendekatan yang lebih sederhana lebih efisien untuk menggambarkan pertumbuhan tetesan dalam kondisi atmosfer yang dinamis. Itu ada unsteady updraft yang merujuk pada daerah dalam awan di mana arus udara naik mengalami percepatan dan perlambatan. Kondisi ini dapat memperluas spektrum ukuran tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru, yang memungkinkan pembentukan tetesan tambahan di area-area yang mengalami percepatan udara. Meskipun demikian, meskipun dapat menghasilkan tetesan baru, efek ini memiliki dampak yang kecil terhadap evaluasi ukuran tetesan yang sudah ada, karena perubahan ukuran tetesan lebih banyak dipengaruhi oleh proses lain seperti koalisasi dan juga difusi. Dan koreksi yang terakhir yaitu statistical effect. Statistical effect mengacu pada variasi dalam riwayat pertumbuhan tetesan hujan, di mana setiap tetesan mengikuti jalur evolusi yang berbeda karena mengalami tingkatan supersaturasi yang bervariasi. Perbedaan ini menyebabkan broadening atau pelebaran spektrum ukuran tetesan dalam awan. Meskipun saat ini efek ini dianggap kecil mempengaruhi pertumbuhan tetesan secara keseluruhan, pelebaran spektrum ukuran tetesan menjadi fokus penelitian aktif karena dapat mempengaruhi distribusi ukuran tetesan hujan dan karakteristik curah hujan dalam kondisi tertentu. Dan proses cloud seeding pada awan hangat melibatkan beberapa langkah untuk meningkatkan curah hujan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasa kita lakukan untuk awan hangat itu sendiri. Bahan kimia yang umum digunakan dalam cloud seeding untuk awan hangat adalah garam, sodium klorida, atau NaCl. Zat-zat ini berfungsi sebagai inti kondensasi yang dapat membantu uap air dalam proses pengembunan. Selanjutnya ada penyawaian zat seeding. Zat seeding disemai ke dalam awan dengan menggunakan pesawat terbang atau roket yang diluncurkan ke atmosfer. Zat tersebut kemudian disebarkan ke dalam awan hangat pada ketinggian tertentu di mana uap air masih ada namun belum cukup terkondensasi untuk membentuk tetesan hujan. Setelah itu ada proses kondensasi. Begitu bahan seeding tersebar di dalam awan, partikel-partikel tersebut bertindak sebagai inti kondensasi. Uap air yang ada di sekitar inti ini akan mengembun dan membentuk tetesan air kecil. Tetesan air ini semakin lama semakin besar, dan saat lebih banyak uap air yang terkondensasi pada permukaan tetesan. Pembentukan tetesan yang cukup besar. Tetesan yang terbentuk akan bertumbuh lebih besar melalui proses koalisensi, yaitu penggabungan antara tetesan-tetesan yang lebih kecil saat tetesan mencapai ukuran yang cukup besar. Mereka akan cukup berat untuk melawan gaya angkat udara dan mulai jatuh sebagai hujan. Dan yang terakhir, hujan turun. Setelah proses seeding itu berhasil, maka mereka akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan maupun presipitasi. Hujan ini terjadi karena adanya kondensasi dan pertumbuhan tetesan yang dipicu oleh seeding, yang mempercepat proses pembentukan hujan. Selanjutnya ada tipe kedua yaitu awan dingin. Seeding pada awan ini tentu saja berbeda, bukan memakai NaCl, namun memakai senyawa yang lain. Dan senyawa ini pertama dinamakan oleh perak iodida, disemai ke dalam awan dingin menggunakan pesawat terbang atau roket.
pesawat atau roket ini meluncurkan bahan seeding ke lapisan awan yang mengandung uap air dalam bentuk gas yang berada di suhu bawah titik beku. Jadi sebenarnya proses seperti awan hangat, namun hanya senyawanya saja yang berbeda dalam hangat dan dingin. Dan begitu silver iodinya tersebar di dalam awan, ia bertindak sebagai inti kristalisasi. Uap air yang ada di sekitar inti ini akan membeku, membentuk kristal es, dan kristal ini kemudian tumbuh lebih besar dengan mengumpulkan lebih banyak uap air yang membeku di sekitar mereka. Dan kristal es ini jatuh sebagai presipitasi. Ketika kristal es tumbuh cukup besar, mereka akan jatuh ke permukaan bumi sebagai salju. Dan jika di bawah awan tetap rendah. Dan jika suhu di bawah awan tetap rendah. Dan jika suhu di permukaan cukup hangat, kristal es dapat mencair dan jatuh sebagai hujan. Kemudian soal 3C. Perbedaan mendasar persamaan 1D, 2D, dan 3D pada model numerik awan. Perbedaan mendasar antara persamaan 1D, 2D, dan 3D dalam model numerik awan terletak pada dimensi ruang yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena atmosfer, termasuk pergerakan udara, kondensasi, presipitasi, dan dinamika awan. Dan ada perbedaan utama di antara ketiga jenis model ini adalah yang model 1 atau satu dimensi. Satu dimensi hanya mempertimbangkan perubahan dalam satu arah spasial, misalnya vertikal maupun horizontal. Biasanya digunakan untuk menganalisis dinamika dalam arah vertikal, seperti perubahan suhu, kelembapan, dan tekanan dengan ketinggian. Dan model ini lebih sederhana dan lebih cepat untuk menghitung sehingga sering digunakan untuk studi yang memerlukan perhitungan jangka panjang atau untuk kondisi yang tidak memerlukan variasi spasial yang kompleks. Namun kekurangan dari model ini dapat menangkap efek interaksi horizontal, tidak dapat menangkap efek interaksi horizontal. Jadi hanya satu dimensi aja seperti vertikal saja, sehingga kurang tepat untuk menggambarkan fenomena cuaca yang lebih kompleks seperti badai atau aliran udara horizontal dalam awan. Selanjutnya untuk model dua dimensi. Model dua dimensi melibatkan dua dimensi spasial, biasanya vertikal dan juga serta horizontal. Ini memungkinkan representasi dari lebih banyak interaksi fisik dan aliran udara di dalam awan, baik dalam arah vertikal seperti updraft dan downdraft maupun horizontal. Kelebihan model ini tentu saja lebih unggul daripada yang 1D karena gambaran yang lebih akurat dan menangkap interaksi antara aliran udara vertikal dan horizontal dalam awan, serta efeknya terhadap dinamika awan dan curah hujan. Kekurangannya, walaupun lebih realistis dibanding model satu dimensi, model dua dimensi masih tidak dapat menggambarkan sepenuhnya interaksi tiga dimensi yang kompleks, terutama dalam hal bentuk awan yang lebih rumit dan distribusi curah hujan yang bervariasi secara spasial. Karena tentu saja kita hidup di dunia tiga dimensi, jadi representasi untuk dua dimensi belum cukup untuk mencakup keseluruhan dari pergerakan awan maupun angin itu sendiri. Dan yang terakhir adalah model tiga dimensi. Model tiga dimensi adalah model numerik yang mempertimbangkan tiga dimensi spasial, dua dimensi horizontal, misalnya sumbu X dan Y, dan satu dimensi vertikal, yaitu sumbu Z. Ini memberikan representasi yang lebih realistis dan kompleks dari fenomena atmosfer, masuk pergerakan udara, distribusi kelembapan, dan juga interaksi awan. Dan kelebihan model 3D ini tentu saja mencakup representasi dari dunia nyata kita, yaitu tiga dimensi, dan dapat mencakup berbagai proses fisik yang terjadi dalam awan, termasuk aliran udara secara horizontal dan vertikal, serta dinamika presipitasi dan pembentukan awan. Ini memungkinkan prediksi yang lebih akurat dan realistis mengenai cuaca dan pertumbuhan atmosfer. Namun, ada kekurangan juga untuk model tiga dimensi. Karena model yang lebih kompleks ini, perhitungan numeriknya lebih intensif dan memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar, serta waktu yang lebih lama untuk menjalankan simulasi. Jadi, sesuai dengan tujuannya, model tiga dimensi, dia juga memerlukan waktu yang lebih lama karena perhitungan-perhitungan yang sangat kompleks dari model tersebut. Maka perbandingan yang dapat dipertimbangkan yaitu adalah simplisitas. Model 1D paling sederhana diikuti model 2 dimensi dan juga 3 dimensi yang paling kompleks. Dan kompleksitas spasial, model 1 dimensi hanya memodelkan satu arah, biasanya vertikal. Model 2 dimensi menambahkan dimensi horizontal, sedangkan model 3 dimensi memperhatikan interaksi penuh antara dua arah horizontal dan satu vertikal.
seperti keadaan nyata dan akurasi. Model satu dimensi kurang akurat untuk fenomena fenomena cuaca kompleks. Model 2D lebih baik dan menggambarkan dinamika melibatkan arah vertikal dan horizontal, dan sedangkan model tiga dimensi adalah model terbaik, memberikan gambaran paling realistis dengan memperhitungkan semua dimensi. Lalu ada soal nomor 4, yaitu jelaskan proses-proses dalam gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan diagram siklus mikroproses dalam awan yang melibatkan berbagai fase-fase. Dan di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing poin di dalam diagram tersebut. Yang pertama kita mulai dari water vapor. Water vapor eh, memiliki beberapa fase, yaitu kondensasi, evaporasi, dan deposisi. Pertama dari kondensasi. Uap air di atmosfer berubah menjadi partikel kecil atau cloud water. Dan setelah itu evaporasi dari uap air, yaitu penguapan selama pencairan di mana air kembali menjadi uap air. Dan deposisi, uap air langsung berubah menjadi partikel es tanpa adanya perubahan ke wujud cair. Jadi dari uap air menjadi langsung partikel es. Selanjutnya dari tipe cloud water atau air awan, yaitu ada proses autokonversi, di mana air awan berubah menjadi tetes hujan atau rain melalui proses koalesensi. Creaming, partikel air menempel pada partikel es, gropel atau salju membentuk struktur yang lebih besar, dan pengumpulan atau collection, di mana air awan diambil oleh tetesan hujan, partikel gropel atau partikel es lainnya. Kemudian ada rain, hujan. Pengumpulan es oleh hujan, di mana hujan dapat mengumpulkan partikel es selama jatuhnya presipitasi. Shading, proses di mana tetesan air terpisah dari gropel saat suhu meningkat. Dan melting, partikel beku seperti salju atau gropel mencair menjadi air. Kemudian ada cloud ice atau es awan, di mana ada suatu proses bernama konversi, yaitu perubahan partikel es menjadi salju. Pengumpulan, partikel es dapat bergabung dengan partikel awan atau gropel. Selanjutnya ada snow, salju, ada deposition, yaitu uap air langsung berubah menjadi salju tanpa melalui fase cair. Dan pengumpulan, collection, salju dapat menambahkan partikel es lainnya selama jatuhnya presipitasi. Dan riming, salju dapat menempelkan partikel air yang membentuk lapisan es. Selanjutnya ada gropel, di mana proses riming, yaitu partikel air membeku pada permukaan gropel. Ada melting, gropel mencair saat memasuki area dengan suhu lebih tinggi. Dan collection, yaitu gropel dapat mengumpulkan partikel air awan, hujan, maupun salju. Dan yang terakhir ada precipitation fallout atau curahan presipitasi. Proses akhir di mana presipitasi dalam bentuk hujan, salju atau gropel mencapai permukaan bumi. Baik, kemudian untuk soal nomor 5 hingga seterusnya sampai nomor 8 adalah soal hitungan, di mana saya akan memfoto hasil pekerjaan saya dan akan ditampilkan di PowerPoint. Dan untuk 5 adalah sebuah drop tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam XX menit pada suhu 1x,x derajat Celcius dan tekanan 10x,x. Tentukan jenuh ambien es yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Dengan NPT 11220057, digunakan 2 digit terakhir dari NPT dan dimasukkan ke dalam X yang berada di soal. Dan berikut adalah soal dan jawaban untuk nomor 5. Untuk soal nomor 6, yaitu hitung curah hujan mm per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan x,x dengan kecepatan jatuh U sama dengan x, m per second dan densitas droplet 2x,x tetes per meter persegi. Dan di sini digunakan distribusi Marshall-Palmer. Soal nomor 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,xx km mengandung uap air 0,xx gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,1xx mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu.
asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Tentukan waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3S min 1. Kemudian awan orografis, soalnya sama, yaitu yang C, tentukan ukuran atas pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 2,x, x cm. Kemudian nomor 8. Tentukan ukuran dari tetes di puncak lintasan, B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan C, waktu yang tersisa bagi droplets di awan jika sebuah tetes berdiameter 0,xx mm terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,xx gram per m square m kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar x, m per s. Gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Dan ini adalah untuk soal jawaban B dan C. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon izin Pak, terima kasih sudah mendengarkan pengajian dari pemaparan dari presentasi dan soal dan jawaban saya. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.